Akan mengadakan akad nikah Agil dengan Nurul. Wih, ini pengantinnya nih. Agil, ya ini ketua cabang Cinang Barang juga hadir. Pak Budi, selamat. Wah, ibu-ibu sudah siap-siap akan ke tempat pernikahan. Ten, sehat selalu. Sama Pak Erwin aja langsung nggak kawin. Oh iya. Siap. Ya. Di Pengkar Wais biasa di wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat calon pengantin, keluarga besar dari calon pengantin perempuan Sohibul Bait di Garut, keluarga Bapak Dikti Herman Taufik SPD, sadar bapak-bapak mubalik, para sesepuh, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik Hamidum Majid. Amin. Hadirin sidang akad nikah pernikahan yang berbahagia, insya Allah pada hari ini Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022 kita hadir di sini untuk sama-sama memberikan doa restu dan menyaksikan ijab kabul pernikahan Ananda Nurul Hadijah Taufik SIKOM, putri dari Bapak Diktik Herman Taufik SPD dan Ibu Raden Garnati Anggawirja, yang akan insya Allah menikah dan dinikahkan kepada Ananda Gilman Maula Ahmad AMD, putra dari Bapak Rahmat SE dan Ibu Nur Hayani dari Bogor. Semoga kita doakan sama-sama nantinya kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh Maulana Rahmat Aziz. Pada beliau Pak Mubalik dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Untuk ketua acara yang saya hormati, keluarga besar Bapak Dikdik yang saya hormati, keluarga besar Bapak Rahmat yang juga saya hormati, tidak lupa Bapak Penghulu yang saya juga hormati, kedua mempelai dan hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini insyaallah ta'ala saya akan menyampaikan khutbah nikah
Dan sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, beliau di dalam kesempatan khutbah nikah senantiasa menyampaikan ataupun juga menasehatkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat suci Al-Qur'an, yang diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yakni, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dan yang kepadanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah adalah pengawas atas kamu. Beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah bahwa manusia harus bertakwa kepada Allah taala yang telah menciptakannya dan juga menciptakan jodohnya atau menciptakan pasangan kita. Nah, jadi ini juga satu hal yang patut disyukuri, ya. Baik mungkin pada kesempatan ini oleh saudara Gilman, ya, ataupun juga calon istri beliau, ya, saudari Nurul. Nah, jadi patut disyukuri, patut menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini Allah taala telah mempertemukan jodoh kalian. Mudah-mudahan ini juga menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri Allah taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang kedua, ya, pesan dari ayat tersebut supaya kita pun juga dalam menjalankan tali kekerabatan ini pun juga dasarnya, ya, Allah taala menghendaki supaya ketakwaan juga yang menjadi landasan, ya. Nah, jadi pada hari ini insyaallah taala akan dihubungkan, ya, tali kekerabatan antara dua keluarga besar. Keluarga Bapak Dik-Dik di sini dan juga keluarga Bapak Rahmat di Bogor, ya. Nah, mudah-mudahan dengan terjadinya tali silaturahim, diikatkannya tali pernikahan, ya. Nah, sekali lagi sebagaimana yang dipesankan oleh Allah taala tadi, dasarnya adalah semata-mata ketakwaan, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Katakanlah perkataan yang benar, katakan perkataan yang jujur. Nah, jadi nanti, ya, ketika Kang Gilman dan juga saudari Nurul sudah menjadi suami istri, nah, jadi tentu supaya mendapatkan ridha Allah, supaya rumah tangganya langgeng, ini nasihat yang sangat penting diamalkan oleh kita, ya. Nah, jadi satu sama lain harus berkata dan juga berbuat jujur, mengatakan sesuatu yang benar. Nah, karena kalau sudah diawali dengan kedustaan, ya, berbohong, nah, maka ini akan membahayakan, akhirnya timbul keburukan-keburukan yang lainnya. Beda dengan kejujuran, ya. Nah, jika kejujuran ini, maka kata Allah taala yuslih lakum a'malakum. Jadi kalau dimulai dengan kejujuran, maka Allah taala pun juga akan yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amal-amal kita kalaupun kita salah, gitu, ya. Nah, tapi kita jujur, nah, maka pasti akan timbul islah, akan timbul perbaikan. Beda dengan kedustaan. Kalau kita berbohong, maka besok dan seterusnya akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya dilakukan. Ingatlah akan kewajibanmu terhadap Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang didahulukannya untuk esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, ini juga satu nasihat yang luar biasa pentingnya diamalkan oleh kita, ya. Nah, terutama bagi kedua mempelai yang mana mungkin sebelum akad nikah dilaksanakan, ya, sebelum kalian menjadi suami istri, masih sibuk dengan urusan pribadi masing-masing. Tetapi ketika kita sudah menikah, maka satu sama lain punya tanggung jawab, ya. Kang Gilman punya tanggung jawab untuk mengurusi istri, istri juga demikian, gitu, ya, punya tanggung jawab terhadap suami.
Nah, dalam menjalankan tanggung jawab satu sama lain itu, begitu ya, tidak hanya secara duniawi. Ya. Biasanya mungkin masak hanya untuk sendiri, ya, beli makanan hanya untuk sendiri, tapi sekarang sudah juga untuk suami, sudah juga untuk istri. Ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga kita, apalagi nanti ya dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan membuat kita lalai ya untuk hari esok, untuk perbekalan di masa yang akan datang, untuk di akhirat. Ya. Kita diingat saja nilainya sangat besar ya. Nah, apalagi kalau kita mengumpulkan lebih banyak rakaat ya. Kan dalam urusan duniawi juga seperti itu ya. Tidak mau ketinggalan ya sesuatu yang berharga. Nah, demikian juga untuk meraih ataupun mengumpulkan hazanah-hazanah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan telah berumah tangga ini ya, dengan menikah ini, mudah-mudahan satu sama lain saling memberikan semangat ya, saling memberikan motivasi, bukan melemahkan ya. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi jalan untuk kita, khususnya kedua mempelai, untuk lebih semangat di dalam menikmati agama Islam yang sangat kita cintai. Amin, Allahumma amin. Kepada istri kita, mungkin Kang Gilman ya, ini nasihat untuk Kang Gilman nanti tatkala sudah resmi menjadi seorang suami ya, kata Rasulullah SAW tadi, harus memberinya makan kalau kamu juga dapat makanan. Jangan kita makan sendiri misalkan ya, sementara istri dibiarkan kelaparan, suaminya beli baju baru, istrinya dibiarkan misalkan tidak. Nah, ini juga nasihat yang sangat bermanfaat ya kalau kita amalkan. Jangan memukul wajahnya, bukan berarti kita boleh memukul bagian yang lainnya. Ini juga tidak dibenarkan dalam Islam ya. Nah, begitu juga dalam hukum di negara kita ya, KDRT juga ditentang keras tentunya, sangat tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu juga nasihat yang sangat penting tentunya, tidak hanya untuk Kang Gilman ya, tapi juga untuk kita ya, kaum muslimin, bapak ataupun juga kaum pria. Kemudian juga nasihat yang lainnya dari Rasulullah SAW, beliau SAW bersabda, iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di dalam memperlakukan istrinya. Ya. Nah, jadi sebaik-baik kita adalah sebaik-baik orang yang punya akhlak atau yang punya akhlak yang baik. Dan di antara kita yang paling baik itu, kata Rasulullah SAW tadi, adalah yang bisa memperlakukan istri kita dengan sangat baik. Karena istri kita itu adalah saksi pertama gitu ya. Kalau orang lain melihat, oh dia baik gitu kan, nah, padahal di rumah bisa saja seperti apa. Tapi kalau istri sudah menyatakan baik, nah, maka mudah-mudahan yang lain pun juga akan memberikan kesaksian yang demikian ya. Allah SAW bersabda, bila seorang wanita menjalankan sholat yang 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, serta berbakti kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan masuk ke dalam sorga dari pintu sorga yang mana saja kamu inginkan. Masya Allah. Nah, jadi ini untuk Teh Nurul ya. Nah, jadi ketika kita taat kepada suami, berkhidmat kepada suami ya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh agama ya, nah, maka tadi Allah Ta'ala, Rasulullah SAW memberikan kabar suka, akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dan memilih pintu mana yang akan kita masuki gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. SAW bersabda, ini khususnya untuk istri, apabila seorang suami mengajak istrinya menuju tempat tidur, kata Rasulullah, kemudian istrinya menolak, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai subuh, sampai pagi ya. Nah, jadi artinya bahwa ketaatan kepada suami itu begitu penting sekali. Bahkan Rasulullah SAW juga ada mengatakan, seandainya manusia atau sesama manusia itu diperbolehkan untuk bersujud terhadap sama manusia, maka akan aku perintahkan supaya para istri itu, para perempuan itu bersujud kepada suaminya. Nah, tapi kan memang manusia itu diharamkan, tidak diperbolehkan untuk bersujud kepada sesama manusia gitu ya. Nah, barangkali demikian saja Bapak dan Ibu-ibu sekalian, yang khususnya kedua atau calon kedua mempelai yang dapat
saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya dan jadi bekal untuk bahtera rumah tangga yang akan dijalani ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Amin, Allahumma amin. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita sudah sama-sama simak, kita dengarkan khutbah nikah yang disampaikan oleh Pak Mubalik, Pak Maulana Rahmat Aziz. Tidak perlu dikomentari lagi, sudah berisi, sudah padat dan menyegarkan, karena itu jelas nasihat dari Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW. Baik, masuk ke acara inti yang ditunggu-tunggu, yaitu acara ijab kabul akad nikah yang akan dicatatkan dipandu oleh Bapak Pengurus dari Kantor Urusan Agama. Mangga Pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gambarnya penasaran lebih bagus. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadhal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihil qawim amma ba'du. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipayun hormatan simkuring keluarga besar calon mempelai pamandat Kang Gilman Maulana Ahmad. Aku itu ke bahasa Garut ini. Kita ke bahasa nasional. Hormatan simkuring keluarga besar calon mempelai istri Teh Nurul Khadijah Taufik. Kasepuhan pindah sepuh anu disebutkan ke simkuring bagi khusus simkuring mana narasnya neraka tadi teh perkawis itu apa mohon masyarakat si goreng guru abdi waktu di SMA di sana beratus abdi itu tas kolot gitu Jalur. alhamdulillah kapungkunga guru mekat kontrebus tropus gitu sejarah Agak propus, Heropus. ngomongin lupus di aja masih kayaknya amat juga aturan bapak alhamdulillah hadir biasa ngiring kawal kangen tendina acara widi Allah biasa Bapak Kalisa Ibu Sadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ngalampungan prosesi akad nikah Kang Gilman ka Teh Nurul. Alhamdulillahirabbil alamin simkuring asmana petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan tiasa ngiringna hadiran nyatet sumangsunna akad nikah dina kesempatan. Insyaallah panjenengan kangge dia datang masing-masing ka kantor kita sepanjang kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim. Kang Gilman sakeman anak kauninga rukun nikah aya 5 anu kahiji aya calon mempelai pamandat alhamdulillah Kang Gilman pas aya di tempat. Anu kadua aya calon mempelai istri insyaallah Teh Nurul oge tos aya di tempat. Disebutkeun. Pada cuang cileung teh tadi kawan. Aman. Anu katilu ieu anggung utami pengen ayeuna wali anu baris ngasahkeun hubungan hidup-hidupan anu tadi dilarang ku agama janten sah secara agama oge negara. Anu kaopat ayeuna 2 orang saksi insyaallah sanes duaan seueur anu hadir di dieu anu hadir di dieu sedia nyakseni lumangsungna akad nikah Kang Gilman ka Teh Nurul. Anu terakhir ayeuna ijab kabul ijab ungkapan ti Bapak Wali kabul panampian di Kang Gilman. Tadi ke bahasa Indonesia, tadi bahasa sana ijab kabul. Bahasa Indonesia. Bingung nih. Agak. Tapi sebenarnya nyari paham ya, insyaallah. Oke, tos ngapal. Hayang nyobian nguningat.
pamungkas tina khutbah anu karantos dibujikeun ku kasana anu karantina. Titik hiji jaganya lempeng ke jalannya. Kenapa nikah itu termasuk ibadah? Ibadah jika ingin diterima oleh Allah, dirahmati oleh Allah, itu tergantung niat panggilan dan teknologi. Karena itu sebelum akan nanti dimulai, silahkan luruskan dulu niat dan menghadap kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya akan melaksanakan akad nikah. Bimbing kami untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bimbing kami dalam mencetak generasi-generasi saleh-saleh. Syahadat dan salawat Kang Hilman diikuti teknologi bersama Bapak Wali bersama. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Diteruskan ya sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai ini kalau saya terima. Jadi juga ala ma'amarallah bin sahil ma'ruf atau tasrif insan sesuatu kaulu dan menajat kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keamanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Hilman Maula Ahmad, saya nikahkan, saya kawinkan anak kandung saya bernama Nurul Hadijah Taufik Ridho Lillahi Ta'ala, dinikahi oleh Ananda dengan mas kawin perhiasan emas 12 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Hadijah Taufik binti Dik Herman Taufik dengan mas kawin tersebut tunai. Doa dipimpin Pak. Maka doa dikawinkan. Oh, sudah. Oh gitu. Eta we emot teh homo dibungkus Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah prosesi pernikahan Kang Hilman dengan Teh Nurul telah sama-sama kita saksikan dan berjalan dengan lancar. Saya berbahagia dan berdoa barakallahu laka wa baraka wa jama'ina tumatin khairin. Upami dina bahasa Sunda nama mulu serahayu pernikahan anak diparakeun rezeki na Allah Subhanahu wa taala alge ditebikeun dina naon rupi balahina. Salajengna singuring mentonkeun ieu anu beureum haknya Kang Hilman dan yang dijol haknya Teh Nurul. Dan dengan ini saya nyatakan pernikahan Kang Hilman dan Teh Nurul sah secara agama dan negara. Selamat Yurujin. मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है
मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूस दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में। मुझे देख